Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa apa yang kita lakukan di bulan-bulan haram, maka amal solih yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmunya kita, mencari ilmunya kita di majlis ilmu di bulan-bulan ini nih pahalanya luar biasa. Sebaliknya, jangan kita bermudah-mudahan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena siapapun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya pada bulan-bulan yang telah Allah muliakan, yaitu bulan-bulan haram, maka Allah lipat gandakan dosanya. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dampak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena memang maksiat dosa itu ada dampaknya, ibu-ibu. Kenapa kita malas baca Al-Quran? Kenapa kita berat untuk salat duha? Disebabkan karena kita terlalu banyak dosa. Kenapa kita masih berat untuk bersedekah? Kenapa kita masih berat untuk memaafkan? Kenapa kita masih berat untuk mendoakan kebaikan? Baik kepada orang-orang yang selama ini berbuat baik kepada kita, ataupun kepada orang-orang yang selama ini zalim kepada kita. Itu kita masih berat. Kenapa? Karena dalam hati kita masih penuh, masih banyak noda-noda hitam. Dan itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Maka saatnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan lepaskan sesuatu yang kita itu merasa memiliki, ya Bu, atau sesuatu yang kita itu merasa ada dendam, itu berat ya. Maka saya sering mengatakan kepada jamaah, setiap orang ia bisa melakukan apapun kepada kita. Ya, tapi ingat, setiap diri kita sebagai hambanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Maka ketika ada orang yang mendolimi kita, maafkan. Sudah. Ya, kelak nanti ada sebuah pertanggungjawaban yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya kepada fulan atau fulana yang mendolimi kita. Dan itu kita akan ringan menjalani hidup. Ya. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, ibu-ibu, di bulan-bulan mulia ini, kemudian kita tidak mendapatkan balasan dari seseorang tersebut, tidak usah khawatir. Tidak usah kita kemudian sakit hati karena tidak dibalas oleh orang yang telah kita berbuat baik kepadanya. Ingat, bahwa berbuat baiknya kita kepada seorang fulana, kepada seorang hamba, itu bukan karena dia, tapi karena Allah. Nah, berat enggak, Bu? Berat ya, Bu, ya, kalau kita masih menyandarkan kepada manusia. Ya, kita sudah beli ini itu, sudah nyiapin ini itu, ya, sudah masakan yang terlezat, ternyata enggak dihargai suami kita, ternyata enggak dapat balasan dari karib kerabat kita. Kalau kita ya ingin mendapatkan pujian mereka, kita kecewa. Tapi kalau kita katakan bahwa ini semuanya saya lakukan karena perintah dari Allah, menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, berbakti kepada suami kita, menyiapkan hidangan untuk suami kita, maka kita tidak akan kecewa. Ya. Apa yang perlu kita kecewakan? Toh saldo akhirat kita akan naik. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari berbagai macam amal soleh dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya tuh kadang ini pengingat untuk diri saya terlebih dahulu. Dan semoga ketika kita berusaha untuk menata hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan kita untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Amin. Eman, Bu, kalau yang ada di pikiran kita itu sesuatu yang tidak baik. Ya, padahal kita hidup di dunia cuma sebentar. Maka Masya Allah ya, kita tuh coba kalau kita ini ya ibu-ibu ya, kita balik lagi. Allah itu zat yang maha baik. Setelah kita dibina, setelah kita dibiasakan pola kita dirubah di bulan Ramadan, kemudian Allah kasih kesempatan kita masuk di bulan Syawal. Dan itu kan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan, mudah-mudahan masih ada yang tersisa di bulan Syawal. Sebagaimana kita tahu manusia kan biasanya gampang futur ya, Bu. Gampang kendor ya. Nah, di bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala kemudian selesai bulan Syawal, Allah kasih kita 3 bulan berturut-turut bulan haram. Bulan apa saja, Bu? Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, Muharram. Hikmahnya apa ibu-ibu? Hikmahnya Allah pengen kita semuanya istiqomah. Hikmahnya agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dapat kita lanjutkan. Dan ibu-ibu kalau di Pogung ada yang sudah tindak ibadah haji? Sudah, maksudnya untuk bulan-bulan ini nih. Kloter pertama, kloter kedua masih Jakarta ya? Belum ada ya kalau Jogja ya? Masya Allah. Kita kemarin lihat ya, Masya Allah, kloter pertama sudah diberangkatkan. Gitu ya, Masya Allah. Sudah tiba di Madinah. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Gitu ya. Berdoa kebaikan untuk saudara-saudara kita yang sedang berhaji, Bu. Karena haji itu amalan ibadah yang membutuhkan totalitas, ya. Hatinya perlu ditata, fisiknya perlu dikuatkan. Nanti antum baika bikin kursus untuk calon jamaah haji, ya. Gimana olahraga? Masya Allah. Iya. Dan itu penting. Karena kalau misalnya kita nggak olahraga, Bu, badan kita nggak dibiasakan olahraga, tiba-tiba kita jalan berpuluh-puluh kilometer, ya nggak ngedrop lagi, nano-nano badannya, Mbak. Ya, yo ngedrop yo nano-nano, nggih mboten. Jadi monggo itu bagus, Mbak. Dibuka gitu ya. Bagi calon jamaah haji dari bulan Syawal. Ya. Entah itu diajarin apa stretching. Ya, biar diniatkan Masya Allah ya, kalau ini belum ada kan olahraga untuk calon jamaah haji ini Mbak Ika, kalau misalnya antum Allah mudahkan untuk buka ini dan Allah ridho, setiap perjalanan ibadah haji yang antum telah maksudnya bekali dengan olahraga yang bagus, itu antum dapat pahalanya tuh. Masya Allah. Dan bisa jadi walaupun jasad antum di Indonesia ya, tapi Allah sudah menuliskan pahala haji untuk antum. Masya Allah. Iya. Project baru siap Mbak Ika? Siapa yang mau bantu beliau? Iya kan? Nanti saya daftar. Iya ibu-ibu ya. Ibu-ibu mau nggak kalau misalnya beliau buka project baru olahraga khusus untuk calon jamaah haji gitu? Ada yang mau daftar nggak? Tuh banyak calon-calonnya. Baik. Iya, karena kadang gini loh, orang mau haji tuh sibuk nerima tamu, ya, tamunya banyak, nggih mboten ibu-ibu. Malam tidurnya terlalu malam, ya. Sibuk nyari perintilan ini itu gitu kan. Nyari apa yang dibutuhkan sampai akhirnya besok tinggal berangkat, ya. Padahal ini badan belum dibiasakan untuk olahraga, belum dibiasakan untuk jalan jauh. Ya Allah, saya itu sedih campur haru ya Bu ketika melihat tahun kemarin itu haji reguler terutama ya yang dari Indonesia ya. Itu saya diceritakan oleh bule kami yang kemarin berangkat itu benar-benar haji orang Indonesia yang reguler tuh penuh perjuangan. Tendanya jauh gitu kan ya. Masya Allah, perjalanannya jauh untuk lempar jumarat ya, Masya Allah. Dan itu butuh fisik yang prima ya. Dengan panas yang kalau di Indonesia paling maksimal panas berapa? 34, 35, 40 pernah? Enggak kan? Di sana kadang 42, kadang 45. Ramadan kemarin atau Syawal saya lupa ya. Itu ketika keluar dari hotel Bu, pas mau sholat duhur itu bener-bener baju tuh nempel gimana ya, panasnya kerasa banget gitu. Ya Allah, ini gimana nanti jamaah haji yang sudah lansia kan, yang di Indonesia yang diberangkatkan kan yang lansia-lansia ya, itu kasihan kalau tidak ada yang menemani ya. Dan saya dapat kabar dari bule itu di pesawat aja kemarin jamaah haji sudah heboh. Kenapa? Karena ada salah satu lansia dari jamaah haji kita di Indonesia yang belum tahu cara buang hajat di pesawat. Akhirnya keburu di tempat duduk gitu ya. Dan itu ada kejadiannya. Ya Allah, Ibu benar. Jadi kita tuh kalau mau ada jamaah haji mau berangkat, kita banyak-banyak doain tuh. Semoga Allah kuatkan, semoga, kan kita enggak tahu ya bagaimana nanti di sana. Yang jelas kita bantu dengan doa dan kita beri motivasi. Jangan ada kalau jamaah haji itu kadang belum berangkat aja sudah overthinking ya, sudah banyak pikiran-pikiran negatif. Nanti di sana kayak mana, nanti di sana kayak mana. Sudah berhusnudzon kepada Allah. Dan saya berdoa di pagi hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengundang ibu-ibu semua yang hadir di sini untuk haji tanpa antri. Langsung berangkat. Amin. Bu, kalau haji antri sekarang nunggunya berapa Yogyakarta?
30. Baiklah. Ibu usianya 45 tahun atau 50 tahun lah. Baik ya. 50 tahun baru daftar haji. Berangkat usia berapa, Bu? 80. Itu kalau masih hidup. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah dipanggil duluan sama Allah, dapat pahalanya. 80 tuh fisik untuk haji kira-kira masih prima apa mboten? Wallahu taala a'lam. Jadi kalau kita bisa haji masih muda, berhajilah. Karena jihadnya seorang wanita itu diantaranya adalah berhaji. Dan tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk haji yang mabrur kecuali surga. Dan barang siapa di waktu haji ia bisa menahan lisannya, tidak mencela saudaranya, tidak berkata-kata kotor. Kalau ada, jadi ujian haji itu macam-macam. Kalau ada yang menghina dirinya, kalau ada yang ngejek, sabar. Ya, katanya ujian haji itu sabar, Bu. Nanti kalau dia sudah bisa bersabar, pulang ibadah haji, dosanya didelet sama Allah. Sebagaimana ia baru terlahir dari perut ibunya. Masya Allah. Pengen enggak, Bu? Berdoa sama Allah. Ustazah, tapi kan kalau haji khusus, kalau haji langsung berangkat mahal. Bu, kita itu hambanya Al-Ghani. Hambanya Allah yang maha kaya. Mudah bagi Allah untuk memberangkatkan seluruh warga Pogung. Mudah bagi Allah untuk memberangkatkan jamaah Raudhatul Jannah. Ya, amin. Maka teruslah berdoa kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menuliskan kita semuanya untuk bisa beribadah haji di tahun ini atau tahun yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.